Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke mengamati keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini diberikan sebuah kasus ya, membedakan dua buah ekosistem ya. Di sini yang pertama adalah ekosistem kawasan hutan hujan tropis. Nah, kondisi lingkungan di sini kita bisa menjelaskan yaitu mengenai ciri-cirinya. Satu, curah hujan tinggi. Dua, vegetasinya banyak. Atau dengan kata lain, jenis pepohonan atau jenis floranya itu banyak, tumbuhannya banyak. Kemudian tingkat regenerasinya tinggi. Jadi misalkan salah satu pohon ditebang satu saja, atau lapuk, atau roboh ketimpa angin, nah itu kemampuan untuk muncul kembali itu tinggi. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun. Kemudian terdapat genangan air atau aliran air yang mengalir, tentunya kan pasti dilalui oleh sungai. Jadi kalau misalkan kita melihat dalam sebuah ekosistem itu banyak pepohonannya, itu pasti kondisi airnya itu terjamin. Nah, coba aja tengok kalau manakala kita ke gurun atau padang pasir ya, tentunya kan tidak banyak kita jumpai vegetasi pohon-pohon yang hijau besar-besar seperti ini. Tidak mungkin. Adanya paling kaktus, ya kan? Karena apa? Karena menyesuaikan. Jadi floranya itu menyesuaikan pada habitatnya, apakah dia kekurangan air atau berlebihan air. Kalau hutan namanya aja hutan hujan tropis, nah berarti kan kondisi airnya mestinya banyak. Apalagi ada kata-kata hujan tropis seperti itu. Kemudian dari segi letaknya ya, kalau dari segi letaknya itu berkisar antara 0 derajat LU atau LS sampai dengan, nah ini 10 derajat LU, ini sampai 10 derajat LS. Jadi daerah kawasan hutan hujan tropis itu antara 10 derajat LU sampai dengan 10 derajat LS. Nah itu termasuk Indonesia. Indonesia itu kan dilalui oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat yang melalui kota Pontianak itu. Nah makanya kita merupakan salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia. Kalau Indonesia itu nomor 2, kalau enggak nomor 2, nomor 3. Yang pertama itu di Amazon, di Brazil. Yang kedua di Kalimantan, Indonesia. Yang ketiga itu di Nigeria. Itu negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa yang juga memiliki kawasan hutan hujan tropis. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tentunya banyak ditemukan fauna. Ya. Tadi walaupun bukan hanya flora, tapi faunanya itu juga banyak. Jadi jenis hewan-hewannya itu banyak. Untuk yang di pohonnya itu pasti kita bisa menemukan berbagai macam jenis burung. Kemudian yang di daratannya kita bisa menemukan berbagai macam jenis monyet, kera, atau hewan-hewan mamalia lainnya. Nah, kemudian di bawah tanahnya ya kita juga bisa menemukan berbagai macam jenis hewan ya, baik serangga maupun detritivor maupun dari kelas cacing yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Kemudian dari air-air yang tergenang kita juga bisa menemukan berbagai macam jenis ikan, kepiting, atau bahkan udang. Nah itu adalah salah satu beberapa ciri dari kawasan hutan hujan tropis. Nah
Tadi mengenai jenis makhluk hidup sudah saya katakan, yaitu lebih beraneka ragam. Baik yang di udara atau di pepohonan itu ada berbagai macam jenis burung, ada berbagai jenis mamalia pada kawasan daratnya. Kemudian pada air yang tergenang kita bisa menemukan berbagai macam jenis ikan. Tentunya adalah ikan air tawar, bukan ikan air laut. Kemudian kawasan hutan bakau itu memiliki ciri yang pertama, didominasi oleh tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove atau bakau. Kemudian tumbuh di kawasan payau. Jadi payau itu adalah campuran antara air laut dan juga air tawar. Jadi rata-rata kawasan hutan bakau itu kan berada di pesisir kan. Misalkan seperti ini. Nah, ini daratan, ini pantai, ini lautan. Nah, bakaunya itu biasanya di sekitaran sini. Nah, jadi pohon-pohonnya itu di sini. Seperti itu. Nah, misalkan di sini ada aliran sungai. Nah, berarti kan ini sebagai sumber air tawarnya. Ini ada air laut di sini, ketemu di sini. Nah, titik pertemuan ini adalah air payau. Seperti itu. Kemudian untuk tentunya ini ya, nanti tumbuhannya ya hanya mangrove sama bakau ya, tidak ada tumbuhan lainnya. Yang ciri-cirinya adalah memiliki akar nafas ya, atau memiliki sistem radikal yang unik untuk tembus di dasar laut yang lembab dan asin. Namun biasanya berupa akar napas karena akarnya itu kan menjulang kayak gini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan cabang-cabang akarnya. Kemudian mengenai jenis makhluk hidupnya, tentu dominasinya adalah yang ada di habitat hutan bakau ini. Jadi bisa kita contohkan yaitu kepiting, kemudian udang, ikan gelodok atau ikan-ikan yang bisa hidup di air payau. Kemudian burung, tentunya yang di atas pohon mangrove itu kan burung ya. Kemudian bisa juga kura-kura, kadal maupun buaya. Seperti itu. Oke, coba kita bisa dalami mengenai pertanyaannya. Apakah kondisi lingkungan ekosistem hutan hujan tropis berbeda dengan kawasan pesisir? Ya, tentu saja ya. Hutan hujan tropis itu tadi tanamannya banyak. Kalau pesisir itu namanya homogen. Homogen itu maksudnya hanya satu jenis saja, yaitu tumbuhan mangrove dan bakau. Beda dengan hutan hujan tropis, beraneka macam jenis pohonnya. Kemudian mengenai hewannya juga beraneka ragam di hutan hujan tropis. Ya. Ada burung, ada mamalia daratan, kemudian ada ikan air tawar, ada juga yang hidup di dalam tanah yang berupa detritivor maupun cacing maupun serangga. Nah, beda dengan yang kawasan pesisir, hanya sebatas hewan-hewan yang mampu bertahan hidup di air payau. Kemudian kalau burungnya sama ya, karena di atas pohon itu kan ada burung ada pepohonan bakau, mestinya kan bisa untuk jadi habitat burung. Seperti itu. Jadi untuk keanekaragamannya itu lebih banyak atau lebih beraneka ragam kawasan hutan hujan tropis dibandingkan kawasan bakau. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, apakah kondisi lingkungan tersebut mempengaruhi jenis organisme yang hidup di dalamnya? Jelas ya, tadi jelas sekali. Kawasan hutan hujan tropis yang sangat beraneka ragam unsur
baik unsur biotik maupun abiotiknya ya. Biotik itu tak hidup, biotik itu hidup, abiotik itu tak hidup. Abiotik. Nah, biotiknya kan ada pepohonan, mamalia darat, kemudian ada serangga insekta, kemudian ini pohonnya banyak ini, heterogen. Nah, kemudian ikannya adalah ikan air tawar. Nah, kalau di ini yang apa ini tadi? Abiotiknya itu bisa tanah, udara, air, ya kan? Nah, beda ini kalau yang untuk apa tadi, hutan hujan tropis. Nah, beda dengan untuk yang kawasan hutan bakau. Hutan bakau pohonnya homogen, kan hanya mangrove sama bakau. Kemudian hewannya juga terbatas, hanya sebatas hewan yang mampu hidup di ekosistem air payau. Apakah kita bisa menemukan serangga? Mungkin masih bisa ya, tapi kan dalam lingkup yang kecil, serangga yang bisa hidup di kawasan air payau. Nah, kalau di sini kalau kita katakan insektanya bisa hidup di mana-mana. Bisa di pepohonan, bisa di daratan, bisa di bawah tanah, bisa di air, perairan. Seperti itu. Nah, itu yang mengenai pengaruh jenis organisme. Jadi, faktor abiotik dan juga biotik dari sebuah ekosistem itu mempengaruhi banyak tidaknya jenis organisme. Itu kesimpulannya. Kemudian pertanyaan ketiga, apabila keanekaragaman dikategorikan berdasarkan tingkat ekosistem, rumuskan pengertian keanekaragaman tingkat ekosistem menggunakan kalimat Anda sendiri. Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem adalah variasi organisme yang mampu hidup dari sebuah habitat yang terdiri dari lingkungan abiotik yang berbeda. Nah, atau dengan kata lain, dengan kondisi lingkungan abiotik yang berbeda-beda, itu akan berpengaruh atau mempengaruhi keanekaragaman dari lingkungan abiotiknya. Nah, itu yang dinamakan dengan tingkat ekosistem. Nah, itu versi penjelasannya Pak Jul ya. Ini tidak harus sama mengenai definisi dari sebuah keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalian boleh berpendapat sendiri, tidak harus sama. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.